Hari ini kita akan belajar tentang penerapan kelas, metode, dan operator. Penerapan kelas dan metode dalam PBO. Beberapa penerapan kelas dan metode dalam program aplikasi PBO dapat dilakukan dengan membuat proyek baru atau langsung membuat Java main class di proyek yang ada. Berikut adalah contoh penerapan kelas dan metode pada PBO. Pada codingan ini terlihat bahwa kelas dari codingan ini adalah metode rumus ruas persegi panjang. Nah, variabel yang digunakan itu adalah ada panjang, lebar, dan luas. Nah, untuk menghitungnya berarti kan kalau menghitung luas persegi panjang berarti kan panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar itu disebut dengan variabelnya. Nanti bisa kalian isikan angka sesuai yang kalian inginkan untuk menghitung panjang dari persegi panjang tersebut. Lalu ada lagi operator. Operator pada PBO itu terdiri dari beberapa, yaitu ada operator aritmatika, relasi, logika, kondisi, dan assignment. Operator aritmatika biasanya digunakan pada operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, contoh operator aritmatika sendiri terdapat pada kiri kalian, yaitu terdapat ada public class operator PBO. Nah, dalam codingan tersebut ada fungsi yang bernama system out print ln, yaitu fungsi tersebut berfungsi untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang ada di dalam kurung. Misalnya ada 1 ditambah 2, 3 dikali 2, 7 dibagi 3, 3 dikurangi 2, 13 mod 5, 1 ditambah 2 dikali 3, 1 ditambah 2 dibagi 3, 9 dikurangi 2 mod 2. Maka hasilnya akan berada di sebelah kanan kalian. Terus ada juga operator increment dan decrement. Untuk contoh codingannya itu ada di sebelah kiri kalian. Misalnya ada contohnya seperti ini, ada integer. Integer itu adalah sebuah tipe data yang berisikan dengan angka. Ada integer A sama dengan 3, integer B sama dengan 5, integer C, D. Berarti C dalam codingan tersebut C sama dengan plus B plus B, D sama dengan A plus C plus. Nah, untuk mengeluarkan nilai dari A berarti dalam kurung nilai A sama dengan plus A. Berarti kalau integer A-nya itu adalah 3, sedangkan yang diminta itu adalah A plus 1, berarti hasilnya adalah 4. Kalau B yang diminta kan plus B, berarti B-nya ditambah 1 berarti 6. Begitu pula C dan D. Hasilnya berada di sebelah kanan. Ada juga operator relasi. Operator biasanya digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan nilai tersebut. Hasil keluarannya berupa nilai boolean atau true, yaitu true atau false. Berarti hasilnya hanya menunjukkan benar atau salah. Contohnya pada codingan di sebelah kiri ini ada integer OP1 bernilai 10 dan integer OP2 bernilai 5. Pada pernyataan pertama adalah OP1 lebih besar dari OP2 dibagi T. Apakah benar OP1 lebih besar daripada OP2? Berarti apa benar 10 lebih besar daripada 5? Hasilnya berada di kanan kalian. Berarti value OP1 lebih besar daripada OP2 sama dengan true atau benar. Terus pernyataan kedua, ada OP1 lebih kecil daripada OP2. Apakah benar OP1 lebih kecil? Berarti kan salah, maka hasilnya adalah false. Terus OP1 lebih besar sama dengan OP2. Berarti OP1 10 lebih besar sama dengan dari 5. Kan salah. Berarti kan jawabannya benar, maka hasilnya true. Begitu juga dua yang terakhir, maka hasilnya false dan true.
Itu adalah contoh penggunaan operator relasi. Ada juga yaitu operator logika, memiliki satu atau lebih operan boolean yang menghasilkan nilai boolean. Terdapat beberapa logika yaitu AND, OR, dan NOT. Pada sistem komputer kelas 1 dulu kalian sudah diajari logika tentang AND, OR, dan NOT. Contohnya seperti ini, ada operan 148 dan operan 2 70. Yang ditanyakan apakah operan 1 lebih besar dari 20 dan operan 2 lebih kecil sama dengan 100. Maka hasilnya true. Untuk yang kedua, operan 1 lebih kecil dari 20 dan operan 2 lebih kecil sama dengan 100. Berarti kan salah, karena operan 1 nilainya 48, nggak mungkin lebih kecil dari 20. Ada juga logika AND, ada operan 1 dan 100. Nilainya 100, operan 2 nilainya 500. Operan 1 lebih besar dari 200 dan operan 2 tidak 400. Berarti kalau yang ditampilkan adalah operan 1, maka nilainya akan keluar 100. Untuk yang menampilkan operan 2 berarti nilainya 500. Sedangkan untuk yang tes 1 itu yang di print atau yang dikeluarkan itu adalah pernyataan dari boolean operan 1 lebih besar dari 200 dan operan 2 tidak sama dengan 400. Maka hasilnya false. Untuk logika OR, terdapat contohnya ada operan 1 80 dan operan 2 120. Operan 1 OR sama dengan 80 atau operan 2 lebih kecil dari 10. Maka hasilnya berada di kanan yaitu true. Dan tes 2 operan 1 lebih besar dari 100 or operan 2 lebih besar sama dengan 200. Berarti hasilnya false atau salah. Ada juga logika NOT yang berada di kiri kalian dan hasilnya berada di kanan layar kalian. Ada operan bernilai 200 dan yang dikeluarkan dari hasil tes 1. Apakah operan itu lebih besar dari 100, 200 apa lebih besar dari 100, maka true. Kalau yang tes 2 mempunyai hasil false. Ada juga operator kondisi. Operator ini membawa 3 argumen yang membentuk suatu ekspresi bersyarat. Struktur pernyataan yang menggunakan operator kondisi adalah ekspresi 1, ekspresi 2, dan ekspresi 3. Contohnya seperti ini, ada integer score 80 yang menghasilkan nanti string hasil. Hasilnya itu berisi skor lebih besar daripada 70, lulus atau tidak lulus. Maka hasilnya yang dikeluarkan adalah hasil dari skor lebih besar dari 70. Dia punya nilai 80, sedangkan nilai KKM-nya misalnya itu 70, berarti dia dinyatakan lulus. Contohnya seperti itu. Ada juga operator assignment, digunakan untuk memberikan suatu nilai ke sebuah variabel, hampir sama dengan operator aritmatika, hanya berbeda dalam penulisan kodenya. Contoh operator assignment dapat dilihat pada layar kalian di sebelah kiri dan hasilnya pada layar kalian sebelah kanan. Mirip seperti operator aritmatika, hanya berbeda tanda baca saja. Untuk hasilnya dan pengoperasiannya sama seperti aritmatika. Sekian dan terima kasih untuk